ini banyak sekali terjadi, terutama pada proses batch. Yaitu kapan suatu proses berjalan, kemudian kapan dia standby digantikan oleh proses lainnya. Dan di situ ada tombol-tombol atau valve yang nanti bergerak. Jadi misalkan ini jadi penggerak valve, bisa jadinya. Yang ini contohnya, yang boleh dikata rekan-rekan Anda yang berada di teknik elektro, itu tugas akhirnya masa pandemi dulu, salah satu dosen pembimbing yaitu membuat simulasi suatu otomasi atau suatu ini elektromekanik yang disimulasikan dengan fluid sim, kemudian dibuat sebagai laporan tugas akhir. Ya tentunya tidak sesederhana ini tentunya, permasalahannya akan kompleks dan banyak sekali yang berkaitan dengan kebutuhan operasional mereka. Kalau kita akan simulasi pakai HISIS. Ya, ini ya, terus. Baik, mungkin ada pertanyaan barangkali. Kalau Anda mau fluid sim gampang, Anda cari di internet banyak ya, fluid sim pneumatik 45 mega ininya, apa boleh dikata itunya, filenya. Bagi yang suka utak-atik pneumatik menyenangkan itu. Ya bukan berarti Anda jadi orang pneumatik, jadi orang itu bukan. Jadi apa istilahnya logiknya adalah yang kita masukkan. Bentar, mungkin ada ini ya, saya tambahan. Pak satu gimana ya? Baik, silakan kalau ada pertanyaan mungkin ini yang mengganjal mengenai tugasnya bebas ya. Pokoknya Anda contohnya saja Anda sudah belajar mengenai ekstraksi misalkan. Nah, gimana menghidupkan alat ekstraksi itu? Apa yang pertama kali dihidupkan, diagramnya seperti apa, alirannya seperti apa, Anda pasang valve-valve-nya, ada pasang sensor apa yang dibutuhkan, atau alat deteksi apa yang dibutuhkan, kemudian bagaimana sih langkah kerja itu, gitu lah. Nah, itu sepertinya yang saya maksudnya. Jadi tidak usah nanti pemrograman biar zaman nanti di handle Pak Surya, Anda bikin programnya. Terus bentar, ini gambaran interval. Pak judulnya. Saya punya ini. Untuk penjelasan lebih lanjut. Tapi saya lupa judulnya. Sebentar, waktu itu problematik hidrolik ya. Problematik hidrolik. Bisa. Oh ini, kayaknya ini ya. Sudah saya ini kan. Nanti terutama kalau membuat ini urutan program, terutama pada sekuensial seperti ini, ya, terutama nanti kalau sudah sampai pada dengan Pak Surya, biasanya ada tugas untuk membuat program dan ujiannya juga berupa program.
Ya sederhana sih, apa inputnya, apa outputnya, apa sebetulnya. Saya sampaikan caranya bagaimana. Ya sebetulnya mudah-mudahan nanti masih ada waktu, saya ajarin juga menggunakan switching juga nggak apa-apa, karena mudah sekali dan menarik untuk dikatakan. Contoh sekuensial. Ini. Nah, ini. Yang tadi ya, yang silinder tadi ini sebetulnya. Saya ngambilnya dari sini. Nah, ini contoh kontrol sekuensial saja. Jadi hanya sebagai contoh, tentunya logiknya yang kita ambil. Ambil contoh ini. Ini adalah sebuah stamping sistem stamping dengan 3 silinder pneumatik kerja ganda. Jadi silindernya ganda itu nanti yang dikendalikan oleh katup 5/2 solenoid tunggal akan mengerjakan proses loading, stamping, dan unloading. Ya, tadi yang klik tadi adalah ada bagian yang ini, yang bagian mendorong, itu loading. Kemudian stamping tadi yang tengah, kemudian unloading yang paling kanan. Sebuah benda kerja setiap kali sebuah tombol push button ditekan. Sekarang kita lihat, gambarkan layout sistem identifikasi. Nah, sistemnya seperti ini sebetulnya. Ini gambaran alat ya. Jadi silinder 1 yang A yang paling kiri tadi itu mendorong tumpukan kayu ini, mendorong ke sini, sekali ngeklem. Setelah itu silinder 2 itu ini melakukan gerakan stamping, flek gitu. Setelah dicetak atau di stempel, dia naik lagi. Nah, setelah naik lagi tentunya yang namanya benda kerja ini akan kejepit oleh silinder 1. Maka untuk melepaskan silinder 1 harus kembali ke kiri dulu, melepas. Setelah lepas baru silinder 3 ini yang mendorong benda kerja keluar. Nah, jadi pertama silinder 1 dorong ini ke sini, jadi ini, kemudian stamping, ceklek begitu, kemudian silinder berikutnya yang 3 yang berada di sebelah balik sana itu mendorong ini keluar. Terus itu jalan terus. Balik lagi gitu. Nah, sebetulnya logikanya bagaimana? Biasanya begini yang digunakan. Nah, ini begini. Diagram sekuensialnya. Ini diagram yang sudah sering digunakan atau boleh dikata menjadi pedoman dalam membuat urutan sekuensial program. Yang atas ini adalah boleh dikata aktuator atau akibat. Yang bawah ini adalah sensornya atau yang menyebabkan memantik. Ambilkan contoh, TB itu push button. Kalau ini ditekan, menyebabkan ini jadi. Jadi akibat tombol ditekan, maka silinder 1 bergerak ke kanan. Gitu. Karena silinder 1 bergerak ke kanan, maka menyentuh limit switch ini B2. Gitu. Karena ini menyentuh limit B2, karena dia ini menyebabkan silinder 2 menjadi terdorong. Karena silinder kedua terdorong, limit switch B4 akan tertekan. Karena tertekan, B4 akan menyebabkan ini balik lagi. C2-nya balik. Yang minus itu adalah ke kiri, yang plus ke kanan. Nah, kemudian, gara-gara ini ke kiri, maka menyentuh yaitu limit switch B3. B3 ini langsung memicu silinder 1, tolong balik lagi. Balik ke kiri. Tadi ke kanan kan, ke kiri. Setelah nyampe ke B1, ini memicu B1. Nah, ini ke sini. Memicu silinder 3. Begitu silinder 3 itu mendorong benda kerja, dia akan memicu sampai limit switch. Gara-gara limit switch, maka silinder 3 balik lagi ke tempatnya. Gara-gara balik, maka ini memicu B5. Dan ini balik lagi ke tombol sini. Jadi yang bawah itu adalah sensor, sementara yang kanan itu adalah yang menggerakkan. Jadi misalkan kalau di dalam tugas tadi atau di dalam proses pencampuran tadi, maka begitu push button ditekan, maka akibatnya katup A dan B itu terbuka, ya kan? Jadi gara-gara ini ditekan, maka katup A dan B terbuka dan akibatnya cairan masuk ke dalam tangki. Karena cairan masuk dalam tangki, maka akibatnya levelnya naik, memicu level switch yaitu sudah 70%. Ini adalah tanda 70%. Karena 70%, maka langsung picu
tolong yang tadi yaitu laju alir A dan B. A dan B berhenti. Tetapi tadi sekaligus menjalankan selain A dan B berhenti, motor mulai pada saat itu mulailah reaksi berjalan. Sampai kapan? 8 menit memicu ini. Gitu. Jadi terus itu urutan gitu. Jadi pada dasarnya yang bawah itu adalah untuk sensor sebagai yang ini yang nanti akan sebagai memicu yang atas. Yang atas itu adalah aktuatornya atau akibatnya. Ini penyebab, ini adalah aktuator. Penyebab bisa diakibatkan oleh aktuator yang di atas. Itulah namanya berurutan jadinya. Nah, urutan seperti ini biasanya nanti oleh Pak Surya di sesi kedua nanti ada tugas-tugas yaitu membuat otomasi. Biasanya ada suatu contohnya flat pilot plan misalkan yang beberapa kali digunakan, ada ekstraksi pada cair misalnya. Nah, itu apa yang dibutuhkan untuk sensor mengetahui kondisi proses. Mungkin ada temperatur switch, mungkin ada level switch misalnya, kemudian outputnya apa? Outputnya ada valve mana saja menjadi output. Nah, kemudian antara input dan output itu nanti bagaimana hubungannya. Ada berupa program yang berupa urut-urutan sekuensial yang berupa diagram tangga. Yaitu nanti akan lebih lanjut akan disampaikan oleh Pak Surya. Saya hanya mengawali di sini pada prinsip sekuensial proses saja dulu. Baik, silakan kalau ada pertanyaan. Ini nanti jadi ini, jadi apa? Jadi diagram ini, gambarnya ini. Ini alamatnya apa saja, nggak boleh sama. Program nanti akan jadi juga menjadi sekuensial yang berupa urutan-urutan operasi di dalam proses diskrit. Oke, kalau ada pertanyaan silakan. Izin Pak. Ya silakan. Kalau mungkin untuk tugas yang kali ini nanti dicoba dulu ya Pak ya. Mau ini Pak minta bahas tugas yang kemarin Pak. Yang mana? Yang kemarin apa sih kemarin itu? Yang ladder diagram Pak. Oh, diagram. Kenapa? Ada kesulitan? Takutnya salah gitu Pak. Pengen tahu yang benarnya kayak gimana. Dasar. Kemarin apa sih? Gak lupa sampai diagramnya. Kemarin tugasnya yang mana sih? Oh, yang itu ya, yang apa bikin saklar stop itu ya? Iya Pak, yang di slide terakhir kemarin. Yang ini ya? Oh, ini. Oke, saya ini aja lah, saya pakai ini ya. Saya coba pakai ini bolehlah ya. Ya tentunya nggak sama persis karena ini adalah bukan apa dalam bentuk diagram tangga yang murni. Jadi itu ada start stop. Oke, saya gambarkan di sini aja mungkin biar ada apa? Ada merah hijaunya. Ini kemudian ini dibalik ya. Jadi kalau boleh dikata berarti gambarannya boleh saja saya ulang lagi gambarnya. Jadi ada push button yang nanti menjadi start, kemudian ada yang push button untuk stop, kemudian ada LS. LS-nya pakai yang D10 aja ya ini. LS. Kemudian ada lagi ini. Ya. Kemudian ininya pakai relay. Saya pakai relay saja, relay. Jadi sebetulnya itu kan LS2, ini saya ambilkan LS ya, ini LS saja, saya kasih nama LS, yang ini pakai Pak, mohon maaf. Share screen-nya belum muncul, Pak. Belum muncul ya?
Ini saya bukan diagram tangga murni, tapi saya gunakan Philip tadi. Yang ladder diagram ada, tapi masih dalam bentuk ini ya, dalam bentuk saklarnya bentuknya itu. Atau itu aja ya, yang ladder aja. Sama aja sih sebetulnya. Ladder, mana ladder? Oh ini ladder simbol. Ya adalah pakai ladder simbol aja lah ya. Ladder simbol, ini adalah 24 volt, kebetulan ini 0. Kemudian ada push button, kemudian ada ini, kemudian ada relay, kemudian ada switch, tepatnya ini yang bisa diganti. Ini baik, ini saya kasih tombol start. Start. Ini adalah stop. Ini adalah LS1. LS ya. LS1 ya, dengan M1. Ini adalah M1. Ini adalah M1. Ya, gini ya. Nah, ini adalah pernyataannya begini. Motor ini dihidupkan dengan cara menekan sekejap start dengan syarat LS1 harus tertutup sebelum start dapat menghidupkan. Membuka limit switch tidak mematikan motor M1. Nah, berarti letak ini berarti di sini. Ini berarti. Jadi supaya ini start, ini harus bisa start dulu, harus ini dulu. Harus hidup dulu. Supaya itu bisa men-start ini. Nah, sayangnya sebentar, ini nggak bisa ini ya, nggak bisa detensi ya. Kalau yang tombol di sini bisa, saya ganti mungkin mudah-mudahan bisa ya. Saya ganti ini ya. Biar ini rotate 90 derajat, kebalik. Rotate. Balik lagi. Nah, ini ya. Ini saya ganti aja ini. Ini pakai ini aja. Kita tambah. Nah, ini ya biar manis lah. Nah, ini kalau saya start, saya ini, ya, ini harus ini dulu, harus kalau ini saya tombol start, ini nggak akan ini, nggak akan hidup. Tapi ini harus ini dulu, nah ini dulu, baru begini. Nah, gitu. Jadi meskipun tombol start ini saya lepas, maka listrik lewat M1 ini sekarang sini. Jadi saya mau buka ini nggak masalah ini. LS1 tidak bisa, jadi LS1 ini ternyata jadi tidak berfungsi untuk membuka limit switch L1 tidak mematikan motor. Jadi ini saya buka. Hanya bisa jadi matikan yaitu dengan ini. Nah, gambarnya gini sebenarnya. Kalau ini dalam terbuka, ini saya tulis LS1 ya. Ini LS1. Lah, ininya juga kalau ini lagi ya, apa? Balik lagi. Ini di rotate. Oh, nggak bisa. Ya, begini gambarnya. Ini juga enggak ini.
Dia hanya bisa dimatikan dengan stop. Jadi gambarnya sebetulnya kalau tidak salah malah di sini ada loh. Kalau nggak salah dan saya ini kok ada yang oh enggak ya. Ya ini aja lah kalau ini saya saya ganti itu cuma berada di dalam LS-nya. Udah gitu aja. Udah betul semua kan? Sebetulnya Kalau kalau nggak LS-nya di pakai sebelum ini, start bisa nggak Pak? eh LS-nya di sebelum start gitu Pak posisinya. boleh. Posisi kan seri boleh nggak masalah. Enggak kalau seri kita Anda nggak usah bingung. Ya pasti nggak masalah. Ada taruh. Jadi ini di sini kan. Ini aja tuh, Pak. Kemudian LS-nya sebelum start boleh. Kalau ada taruh di sini, Anda senang startnya di sini boleh. Gitu ya. Ini LS-nya taruh di sini. Ini LS-nya di sini. Sama aja. Ya gini aja. Ya bisa semua kan? Kayaknya betul semua. Saya belum lihat di jawabannya. Oke, ada lagi? Izin bertanya Pak. Tapi di sini sih. Ya gimana? Izin bertanya Pak. Saya tuh waktu kemarin jawab pertanyaan ini agak bingung. Jadi saya coba pakai rangkaian logika yang kemarin diajarin Pak, yang Ya. pakai kotak N, kotak OR gitu. Tapi saya masih nggak terlalu paham Pak kalau misalnya pakai cara itu gimana. Bisa nggak Pak kalau misalnya disederhanakan pakai rangkaian logika gitu Pak? Bukan disederhanakan, dijadikan rangkaian logika. Iya Pak, dijadiin rangkaian Oh, logika gitu. kalau bikin persamaan aja ya, jangan ini ya. Kalau persamaannya kan ini, persamaannya itu kalau ditulis, kalau gimana ya, ini ya. Persamaannya itu kalau ditulis begini. Yang pertama itu adalah Q itu sama dengan, nah yang pertama itu adalah antara start dengan, atau sampai gini lah, ada pakai apa, taruhlah biar ini ya, start A misalkan sama dengan start ya, terus B sama dengan stop, kemudian C sama dengan LS1, LS tadi. Nah, bahwa antara LS1 dan start itu terhubung N. Jadi A itu N di sini, sama C itu N hubungannya. Kemudian antara dua-duanya itu dengan Q, nanti Q ya, artinya dia dari M1, taruhlah dari M1, oh ini tambah ini M1D lah, D itu sama dengan M1, ini adalah ini D, ini adalah OR, dan ini akan dengan B tapi B aksen, not B, gitunya. Nah, perhatikan bahwa D itu pada dasarnya itu adalah Q pada dasarnya sebetulnya. Jadi D ini pada dasarnya Q sebetulnya. Karena D itu diperoleh dari Q sebetulnya. Jadi antara A dan C, antara start dan LS1 hubungannya adalah N, sementara dua-duanya itu dengan M1 itu adalah OR, dan total semuanya ini itu adalah hubungannya N dengan stop, tapi stopnya adalah dalam kondisi not P, karena dia normally close jadinya. Ini normally open semua. Mungkin gini ininya. Nah, Anda boleh aja nanti bikin apa istilahnya, diagramnya. Jadi dari B itu sama dengan Q sebetulnya. Jadi D itu sama dengan Q sebetulnya.
Jadi input D itu Anda peroleh dari key. Dari ujung keluaran itu balik lagi masuk ke dalam sini jadinya. Gambarkan coba pakai ini ya, pakai logo. Kemarin ada yang sempat install logo nggak? Masalah 4 logo ya. Oh, ada pakai ini tadi ya harusnya ya. Ini juga bisa pakai diagram logika. Ya sudah terlanjur pakai ini terus. Pakai ini kan ada diagram ininya, ada diagram logiknya. Digital teknik. Iya, ini ada sebetulnya. Baik, bisa. Ya udah pakai saja lagi. Coba ya pakai ini ya. Ini N N O terus N. Ini kemudian oke, ini menggunakan N lama ya. Ut, ut, bentuknya ada A dan B. Oh, tadi A, B, in. Oke. Ya, kemudian N, kemudian OR, kemudian N lagi. Ya, taruhlah I1 itu start ya. Misalkan itu saja. I1 ini adalah start. Kemudian I2 itu adalah ini LS1. LS1. Kemudian I3 itu stop. Ya, not. Oke. Kemudian dari LS1 ini N, ini LS1 hubungannya adalah N. Kemudian ini OR. Ya betul ya, ini on, ini dihubungkan dengan KPN dengan stop. Stopnya ini ya. Ini stop. Kemudian output.
Nggak bisa ini. Harus ada save register, harus ada ini delay. Sebentar. Terus nggak bisa ya. Nggak bisa rekursi. Kita nggak ada ya. Ya paling begini sih. Jadi start stop LS1 itu di N-kan dengan itu, kemudian stop di not-kan, masuk ke dalam sini, ini key, tapi hati-hati bahwa ini sebetulnya pada data yang ini. Kalau di diagram tangga sebenarnya enak, karena langsung bahwa key 1 itu nanti bisa menjadi input. Ini harusnya bisa menjadi input, kenapa nggak mau ya? Sebentar, harusnya bisa loh. Sebentar, oh mungkin ini ya, saya salah menghubungkan. Hubungnya dari sini bisa.
Oh ya bisa. Salah tadi outputnya di ini. Nah begini, kalau mau coba saya simulasikan F3. Ya, ini harus on dulu, baru saya on kan. Iya, ini ya begini. Ya boleh kalau mau begini dalam bentuk diagram blok ini. Kita tidak bisa mematikan motor satu dengan LS1 nggak bisa. Hanya bisa yaitu dengan ini matikan. Jadi untuk mematikan itu hanya lewat ini aja, yaitu tombol stop. Dia normally close, normally close, berarti adalah bentuknya seperti ini. Ini adalah normally open, tambahin not jadi normally close jadinya. Kemudian start itu dengan LS1 itu terhubung N, karena dia seri sebetulnya. Jadi start baru bisa bekerja jika LS1 itu aktif, atau dalam hal ini logika 1. Logika 1 baru 1, ini baru N. Kalau ini saya nyalakan, maka lampu atau motor tidak akan tetap menyala. Baru kalau ini LS1 aktif, kita sudah ini, baru ini bisa jalan. Ya, begini. Ya boleh kalau Anda menggunakan diagram blok atau pakai ini, pakai function block diagram, boleh. Rangkaiannya seperti ini. Sebetulnya enakan diagram tangga sebetulnya. Ya sama aja sih ya kalau ini. Oke, ada lagi? Jadi sebetulnya kalau Anda menggunakan ini, menggunakan software, bolehlah software dari mana ya. Saya menggunakan logo atau menggunakan Flipsim tadi, itu sebetulnya tugas-tugas yang kemarin itu bisa Anda kerjakan malah langsung betul atau tidaknya ketahuan soalnya ya jalan atau tidak sesuai dengan yang kita inginkan tidak. Gitu. Kalau jalan ya berarti betul, kalau nggak jalan berarti salah. Gitu. Oke, silakan. Ada lagi? Izin bertanya, Bapak. Ya, gimana? Jika untuk tugas selanjutnya itu, di dalam proses yang saya ambil ada beberapa langkah yang tidak terpengaruh oleh waktu, tetapi terpengaruhnya itu oleh suhu atau beberapa proses lainnya, itu tetap dimasukkan ke timing diagram atau membuat ladder lain dengan diagram tangga atau diagram lainnya, Pak? Tetap di diagram tadi, yang kayak contoh tadi. Jadi gabung jadi satu. Kayak tadi di dalam contoh yang ini, di dalam apa? Di dalam contoh tadi kan gitu. Yang ini tadi. Yang ini tadi. Ini mekatronika lagi. Yang ini. Nah ini. Ini kan gabungan. Nah ini. Ini kan ada level naik. Dia dipicu level. Ada juga yang dipicu suhu. Nah ini suhu. Dipengaruhi suhu. Maka 60 dia baru memicu. Tetap Anda gambarkan dalam satu diagram. Jangan dibuat beberapa gambar, nanti malah membingungkan. Jadi tetap ini. Ya. Nih, contohnya ini dipengaruhi oleh suhu. Dipicu oleh suhu 60, maka ini jadi seperti ini. Jadi perubahan ini yang tadinya cooling on jadi off ini, dan pump jadi on, itu gara-garanya suhu 60 derajat ini. Ini juga, ini dipicu level sebetulnya, 70% ini menyebabkan ini mati. Logika flow rate A dan B yang tadinya on, itu menjadi off, itu gara-gara level 70%. Jadi cantumkan jadi satu di sini, di dalam satu diagram. Oke, ada lagi? Ya, kalau nggak ada, ya sudah. Bisa saya akhiri. Silakan yang belum absen, mungkin silakan 3C ya. Silakan. C, B sekarang. Lupa.
3C ya. Sekarang tanggal 15.